Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim di Mesir. Pada waktu itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel karena ia merasa terancam oleh ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menggulingkan kekuasaannya. Ibu dari Nabi Musa yaitu Yukbat yang mengetahui perintah Fir'aun, ia pun melahirkan Nabi Musa dalam keadaan tersembunyi agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa baru lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibunya untuk meletakkannya dalam sebuah peti dan membiarkannya mengalir di sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menyelamatkan Nabi Musa. Peti itu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Aisyah binti Muzahim, yang merasa kasihan terhadap Nabi Musa dan memutuskan untuk mengadopsinya. Suatu hari, saat Nabi Musa dewasa, ia menyaksikan orang Mesir yang sedang memukuli orang dari Bani Israel. Karena marah dengan ketidakadilan tersebut, Nabi Musa membunuh orang Mesir itu. Setelah kejadian tersebut, Fir'aun mengetahui perbuatan Nabi Musa dan berniat untuk membunuhnya. Nabi Musa pun melarikan diri ke Madian untuk menyelamatkan diri. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan seorang pria tua, yaitu Nabi Syuaib, dan membantu kedua putri Nabi Syuaib untuk memberi minuman pada ternak mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Nabi Syuaib menawarkan agar Nabi Musa menikahi salah satu putrinya. Nabi Musa akhirnya menikahi putri Nabi Syuaib yang bernama Sufra dan tinggal bersama mereka di Madian. Setelah beberapa waktu tinggal di Madian, Allah memanggil Nabi Musa ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu, yaitu Taurat. Selama Nabi Musa berbicara dengan Allah, muncullah keinginan untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Jika masih seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Allah menampakkan diri ke bukit itu, dijadikanlah bukit itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah Nabi Musa sadar, ia pun berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Setelah selesai memberikan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan tugas kepada Nabi Musa untuk kembali ke Mesir, lalu mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa menghadap Fir'aun lalu mengajaknya untuk menyembah Allah. Sayangnya, Fir'aun menolak dan mengajukan tantangan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti akan kenabian dan kerasulannya. Fir'aun bahkan menyuruh tukang sihir untuk melempar tali mereka, dan seketika tali-tali itu berubah menjadi ular. Singkat cerita, Fir'aun meminta mukjizat yang lain. Akhirnya, Nabi Musa menunjukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkannya kembali. Dengan kuasa Allah, tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang amat menyilaukan pandangan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai ia meminta Nabi Musa untuk memasukkannya kembali tangannya. Meski telah dibuktikan dengan berbagai mukjizat, tetap saja Fir'aun yang ingkar tidak percaya kepada Nabi Musa yang merupakan Nabi sekaligus Rasul Allah. Sebagai balasan atas penolakan Fir'aun, Allah mengirimkan berbagai bencana dan azab kepada Mesir, seperti banjir, belalang, katak, darah, dan lain-lain. Namun, Fir'aun tetap tidak mau bertobat. Setelah itu, Nabi Musa bersama umatnya, Bani Israel, keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika mereka sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Laut tersebut kemudian terbelah menjadi dua dan memungkinkan Bani Israel untuk melintasinya. Setelah itu, ketika pasukan Fir'aun mengikuti mereka, laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Setelah meloloskan diri dari Mesir, Bani Israel berkelana di padang gurun. Di sana mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hukum-hukum dan petunjuk hidup seperti Taurat. Dalam perjalanan di gurun pasir, Nabi Musa membawa Bani Israel untuk menyembah Allah dengan penuh ketaatan. Namun, sebagian dari mereka menyembah patung anak lambu sebagai hasil tipu daya Samiri, yang membuat Nabi Musa marah. Akibatnya mereka dihukum oleh Allah. Setelah 40 tahun membawa umat Bani Israel, Nabi Musa mendekati ajalnya. Dia tidak diperbolehkan oleh Allah untuk memasuki tanah perjanjian
tepatnya yang dijanjikan kepada Bani Israel. Nabi Musa wafat di padang gurun dan dimakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Bani Israel kemudian dipimpin oleh Nabi Yahya untuk memasuki tanah perjanjian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa yaitu setiap ujian kehidupan yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluarnya selama kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.